Shabbat Shalom. Ya. Damai sejahtera dan sukacita dari Bapak Yahweh terus menyertai Bapak Ibu, Bapak Saudara semua yang hadir di tempat ini, yang punya kerinduan untuk mau datang di bawah kaki Bapak Yahweh di dalam nama Yesus Mesias. Oleh karena itu, sukacita dan berkat akan terus melimpah bagi Bapak Ibu semua. Ya, pada malam hari ini kita akan mendengar firman Bapak Yahweh yang topiknya menyogok Tuhan dalam artian menalar niat hati atau sikap hati. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca dari Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Demikian firman Bapak Yahweh. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Amin. Amin. Ya. Ada satu istilah. Hati-hati dengan hati yang kurang hati-hati. Karena hati yang kurang hati-hati akan menimbulkan sakit hati dan pahit hati. Ya, kita sedikit berbicara mengenai bagaimana kita mengelola hati kita supaya hati kita berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Ya, ya. Terlebih dahulu Bapak Ibu, kita akan melihat apa itu hati dalam bentuk niat hati dan sikap hati. Ya, apa itu niat hati? Niat hati adalah suatu keinginan dari dalam diri kita untuk mau membenarkan apa yang kita pikirkan, dan terkadang lebih besar pada kehendak bebas kita. Lalu apa itu sikap hati? Sikap hati adalah cara pandang kita terhadap sesuatu hal yang nantinya akan menentukan kebijakan kita untuk bersikap, baik secara positif atau negatif. Ya Bapak Ibu, terkadang kita mencampur adukan dua hal ini. Ada yang berupa niat hati, tapi kita berpikir itu sikap hati. Atau sebaliknya, kita berpikir ini sikap hati, padahal ini niat hati kita. Nah, bagaimana cara membedakannya? Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang saya pakai sebagai contoh, sehingga kita bisa menalar niat hati dan sikap hati. Lalu kemudian kita berpikir sendiri, apakah selama ini kita punya niat hati atau sikap hati untuk memandang Bapak Yahweh. Jangan sampai Bapak Yahweh menilai kita bahwa kita sementara menyogok Tuhan. Ya. Nah, tokoh yang pertama yang saya ambil di sini sebagai contoh untuk kita melihat niat hati dan sikap hati. Di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Saya baca, dan terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yahweh. Dan Habel, ia sendiri yang membawa dari yang sulung kawanan dombanya, dan dari yang tambun-tambun. Dan Yahweh berkenan kepada Habel dan pada persembahannya. Dan pada Kain dan pada persembahannya, dia, Bapak Yahweh, tidak berkenan. Dan Kain menjadi sangat gusar dan wajahnya menjadi muram. Ya Bapak Ibu, dari dua adik kakak ini kita bisa melihat mana yang membawa persembahan dengan niat hati dan mana yang membawa persembahan dengan sikap hati yang benar. Ya, ini cerita lama ya Bapak Ibu tentang Kain dan Habel, bahwa kemudian Kain itu iri hati terhadap persembahan yang Habel persembahkan untuk Bapak Yahweh. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ya, Kain dan Habel sama-sama membawakan persembahan untuk Bapak Yahweh. Tapi kenapa Bapak Yahweh lebih berkenan dengan persembahan Habel? Karena
Kain membawa persembahan itu dari sisa-sisa hasil pertaniannya. Nah, disitulah Tuhan melihat niatnya Kain. Betul, niatnya hanya mau mempersembahkan, ya. Dia sudah tahu bahwa ini hasil-hasil terakhir, sisa-sisa, ya. Tapi dalam tanda kutip yang tadi saya katakan, mau menyogok Tuhan supaya Tuhan berkenan atas persembahannya. Dan terbukti Bapak Yahweh tidak berkenan atas persembahan Kain. Kalau Habel adiknya, ya Tuhan berkenan karena Tuhan melihat sikap hati yang benar daripada Habel. Habel membawakan dia punya ternak yang memang benar-benar terbaik dari semua ternak yang ada, ya, sehingga memang benar-benar Tuhan berkenan. Nah, disitulah kita bisa melihat mana yang membawakan persembahan untuk Tuhan dengan hanya niat hati dan mana yang membawa persembahan kepada Tuhan karena sikap hatinya yang benar-benar mau mempersembahkan hidupnya kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh akan menilai semua dari kita. Kita datang kepada Bapak Yahweh, ya. Apakah ini hanya niat hati, ya? Kita beribadah, kita memberikan persembahan, ya. Apakah ini hanya sekedar kita membawakan atau kita datang ibadah supaya Bapak Yahweh tahu bahwa kita beribadah? Itu niat hati. Tapi yang Bapak Yahweh tuntut dari kita, sikap hati kita. Ya, kita datang di sini sungguh-sungguh bahwa memang kita rindu kepada Bapak Yahweh. Kita datang di sini bahwa kita rindu untuk mendengar firman Bapak Yahweh. Kita mau menjadi pelaku-pelaku Torah. Kita mau jalan di jalan Yesua. Itu yang Bapak Yahweh tuntut dari kita, Bapak Ibu. Tokoh yang kedua, saya ambil dari 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Dan Samuel berkata, apakah Yahweh senang dengan persembahan-persembahan bakaran dan kurban-kurban persembahan sama seperti menaati suara Yahweh? Ketahuilah, menaati lebih baik daripada mempersembahkan kurban, mendengarkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab dosa ramalan adalah pemberontakan dan kejahatan serta penyembahan terafim adalah kedegilan. Sebab engkau telah menolak firman Yahweh, maka dia juga telah menolak engkau sebagai raja. Ini perkataan Samuel kepada Saul ketika dia selesai berperang dengan Amalek, bangsa Amalek. Kenapa di sini Tuhan melihat hatinya Saul? Ya, Tuhan menegur Saul melalui Samuel. Ya, Saul berpikir Samuel tidak tahu apa-apa di medan perang, tapi kemudian Tuhan memberikan catatan untuk menegur Saul. Ya, kenapa? Karena Tuhan memerintahkan untuk membunuh semua bangsa Amalek tanpa terkecuali. Ternaknya, mau itu anak kecil, orang dewasa, perempuan, semuanya harus di bumi ratakan dan dilenyapkan. Karena itu Tuhan yang perintah. Ya Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan oleh Saul? Saul mengikuti kata hatinya. Ya, Saul mengikuti rakyatnya. Karena yang mengambil domba-domba, mengambil yang masih menyisakan perempuan, ternak-ternak, itu karena rakyatnya yang menginginkan. Nah, Saul takut jabatannya diturunkan oleh rakyatnya. Siapa tahu dia diurapi oleh Bapak Yahweh untuk menjadi Raja Israel. Ya, tapi karena niat hatinya membuat sikap hatinya yang awalnya benar menjadi tidak benar. Kenapa? Karena dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Bapak Yahweh. Siapa tahu Bapak Yahweh sudah perintahkan untuk membunuh semuanya. Ya. Nah, kalau yang terjadi pada kita, apa yang Bapak Yahweh perintahkan untuk kita, ya, melalui firman yang datang kepada kita, mari taati. Jangan sampai Bapak Yahweh tidak berkenan kepada kita, lalu kemudian Bapak Yahweh bilang, aku menolak engkau sebagai raja. Kita adalah anak-anak raja. Jangan sampai Bapak Yahweh mengambil mahkota raja itu daripada kita. Ya, karena itu taat pada perintah Bapak Yahweh. Ya, kita berbicara mengenai hati ya dari tadi. Jangan sampai seperti Saul setelah berperang
dia sudah dia punya rakyat sudah mengambil ternak-ternak dan menyelamatkan perempuan. Kemudian dia mempersembahkan korban bakaran kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak berkenan dengan persembahan Raja Saul. Makanya Raja Saul akhirnya tidak menjadi raja, digantikan dengan Daud. Ya, karena Tuhan tidak berkenan lagi dengan Raja Saul. Itu Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami maksud hati kita ini berupa niat atau sikap hati yang benar di hadapan Bapak Yahweh. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Bapak Yahweh. Dan sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesua memperhatikan bagaimana kerumunan orang itu menaruh kepingan uang ke dalam peti persembahan itu. Dan banyak orang kaya menaruh banyak. Dan ketika datang seorang janda miskin, dia menaruh 2 lepton, yakni 1 kudrantes, dan sambil memanggil para muridnya, dia berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa janda miskin itu telah menaruh lebih banyak daripada semua orang yang menaruh dalam peti persembahan. Karena semua yang telah menaruh dari apa yang berlimpah padanya, tetapi dia dari kekurangannya, yaitu semuanya, sebab sebanyak apa yang ia miliki, ia telah menaruh seluruh kehidupannya. Ya, kenapa Tuhan Yesus lebih berkenan dengan persembahan daripada janda miskin? Janda miskin ini kasih persembahan, esok ini dia pasti mati. Dalam artian tidak lagi bisa membeli makanan, tidak lagi bisa bikin apa-apa. Itu berarti dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan melihat sikap hati yang benar daripada janda miskin. Ya. Nah, sementara pada saat itu orang-orang yang kaya, ya, mungkin saja mereka datang dengan kepingan-kepingan emas, perak, lalu kemudian taruh supaya apa? Supaya dilihat oleh orang bahwa wow, ini orang kaya ini memberikan persembahan yang sangat besar. Tapi di hadapan Tuhan itu hanya paling kecil. Sementara janda yang memberikan paling sedikit, Tuhan melihat itu yang paling besar. Ya. 2 lepton itu 2 keping. 2 keping kalau Indonesia punya mungkin 500 kalau sekarang ya. 500 kalau dulu mungkin 25 rupiah. Yang paling kecil ya, kita punya nilai mata uang. Kalau dulu sekali mungkin 1 sen. Ya itu yang Tuhan. Tapi Tuhan lihat sikap hati daripada si janda ini. Ya kan? Nah, dia memberikan, artinya gini, dia memberikan seluruh hidup dia untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak melihat nilainya. Ya yang penting taruh saja. Ya kan? Karena itu sikap hatinya. Tapi kalau orang-orang kaya, mereka taruh untuk dipuji. Nah, itu yang bisa membedakan mana yang mempersembahkan hidupnya dengan niat hati dan yang mempersembahkan hidupnya dengan sikap hati yang benar. Ya, itu 3 tokoh di dalam kitab suci yang bisa menjadi gambaran untuk kita. Bagaimana mengelola sikap hati kita, mengelola niat hati kita, agar jangan sampai kita sudah capek-capek ya menjadi penyembah Bapak Yahweh dalam Yesua, kemudian kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin mempersembahkan korban syukur kita sudah rajin mempersembahkan perpuluhan kita, tapi Tuhan katakan, aku tidak berkenan kepadamu. Karena kenapa? Tuhan melihat sikap hati kita. Apakah itu niat hati atau sikap hati yang benar? Ya, itu yang Tuhan tuntut. Oke, yang berikut. Ini agak panjang ya. Yang berikut. Dari 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Bapak Yahweh. Lalu Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku Bani Yakub, yang kepada Yakub ini firman Yahweh telah datang. Israel akan menjadi namamu, dan dia mendirikan mezbah dengan batu-batu dalam nama Yahweh, dan membuat sebuah parit mengelilingi mezbah yang besar itu, yang dapat memuat 2 sukat benih. Lalu ia menyusun kayu dan memotong lembu itu
dan meletakkannya di atas kayu itu dan berkata, penuhilah dengan 4 buyung air, tuangkan ke atas persembahan bakaran dan ke atas kayu itu. Kemudian ia berkata, lakukanlah untuk kedua kalinya. Lalu mereka melakukannya untuk kedua kalinya. Dan dia berkata, lakukanlah untuk ketiga kalinya. Dan mereka melakukannya untuk ketiga kalinya. Maka air mengalir sekeliling mesbah itu, dan dia juga mengisi pari itu dengan air. Dan terjadilah pada waktu menaikkan persembahan sajian, maka tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Yahweh Elohim Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui hari ini bahwa Engkaulah Elohim di Israel, dan aku ini hamba-Mu, dan oleh firman-Mu lah aku telah melakukan segala sesuatu. Jawablah aku ya Yahweh, jawablah aku, supaya rakyat ini mengetahui bahwa Engkaulah Yahweh Elohim, dan Engkaulah yang membalikkan hati mereka kembali. Kemudian api turun dari Yahweh dan membakar habis persembahan bakaran dan kayu dan batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatnya. Dan seluruh rakyat melihatnya. Maka sujudlah mereka serta berkata, Yahweh dialah Elohim, Yahweh dialah Elohim. Iya, Bapak Ibu, Nabi Elia, ya, salah satu tokoh besar di dalam kitab suci. Nabi Elia ini punya doa, tidak ada yang tidak dijawab oleh Bapak Yahweh. Semua apapun yang dia minta, Bapak Yahweh jawab. Tidak ada yang tidak. Kalau kita baca sejarah Elia, tidak ada satu kali pun yang Bapak Yahweh itu tidak menjawab doanya Elia. Apa yang diminta dijawab, apa yang diminta dijawab. Ya, bahkan ketika masa kekeringan, masa kemarau pada saat pemerintahan Raja Ahab dan istrinya Isabel, ya, di situ kan nabi-nabi Baalnya berkuasa karena Isabel lebih percaya kepada nabi-nabi Baal. Lalu kemudian, ya, Elia mau menunjukkan betapa besarnya kuasa Bapak Yahweh. Ya, air saat itu sangat-sangat penting bagi tempat itu. Air merupakan barang yang langka, ya. Tapi kenapa kemudian Nabi Elia membuat mesbah dengan 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel, ya. Kemudian dia membuat parit, mengisi parit itu dengan air, padahal bangsa itu lagi kekeringan, lagi butuh-butuhnya air. Ini Elia, ya, buang-buang air istilah, ya. Sudah begitu dia taruh lagi kayu di atasnya, lalu kemudian menuangkan air di situ. Kalau sekarang kita tumpah air di atas kayu, bakar sampai esok pagi pun tidak akan pernah bisa terbakar, ya. Tapi saat itu Elia minta kepada Bapak Yahweh, tunjukkan kuasa Bapak Yahweh, ya. Nah, ini kita lihat sikap hati yang benar dari Elia, ya. Ini untuk melawan nabi-nabi Baal. Nah, ketika dia berseru kepada Bapak Yahweh, maka kemudian turunlah api yang menjilat tungku pembakaran itu, bahkan di dalam air, dalam parit. Nah, ini menunjukkan bahwa kuasa Bapak Yahweh itu tidak terbatas, ya. Ini menunjukkan bahwa sikap hati Elia itu benar-benar berkehendak di hadapan Bapak Yahweh, ya. Sikap hati Elia yang benar menunjukkan bahwa Elia adalah orang yang benar. Pernah Elia takut, sampai bilang Elia tidak takut, Isabel juga akan membunuhnya, ya kan, zaman itu. Karena zaman itu Isabel lebih berkuasa daripada Raja Ahab, ya, sehingga pasti Elia juga takut. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ingin menunjukkan bahwa dia punya Tuhan itu lebih besar. Tuhan melihat sikap hati daripada Elia. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang, ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, jangan lihat masalahnya. Mari kita tunjukkan sikap hati kita yang benar, ya.
kita akan melawan persoalan itu, karena Bapa Yahweh tidak akan pernah lepas tangan daripada kita, ya. Tangannya akan terus menolong kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, ya. Orang boleh membenci kita, orang boleh tidak menyukai kita, tapi pada saatnya semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Bapa Yahweh di dalam nama Yesua Masih adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jalan keselamatan kita satu-satunya, Bapak Ibu. Ya, jangan pernah ragu itu. Kalau kita sudah ada dalam perkumpulan orang-orang yang benar, tahan sikap hati yang benar, supaya apapun tindakan kita, apapun permintaan kita kepada Bapa Yahweh, tidak ada yang tidak dijawab, semuanya dijawab. Ya, karena di dalam Bapa Yahweh cuma ada kata ya, tidak ada kata ya, sabar atau nanti, tidak ada, atau tidak. Yang ada cuma ya saja. Ya, jawaban Tuhan itu cuma ya, tergantung sikap hati kita. Kalau sikap hati kita benar, apa yang kita persembahkan Tuhan terima, ya. Puji-pujian kita tadi Tuhan pasti terima, persembahan kita tadi, penyembahan kita Tuhan pasti terima, ya, karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Nah, pasti semuanya diberkati. Ya, kita lanjut. Untuk menalar semua ini Bapak Ibu, bagaimana agar sikap hati bisa mengendalikan niat hati dari tindakan positif? 1. Hindari terlalu banyak berpikir dan mengeluh. Ya, dalam bertindak kita harus memikirkan berbagai hal. Namun jika terlalu banyak memikirkan sesuatu apalagi yang belum terjadi, malah akan membuat kamu menjadi takut untuk melangkah dan bertindak. Ingatlah bahwa kamu masih bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan di masa lalu sambil belajar dan terus berlatih, ya. 1 itu tadi dibilang hindari terlalu banyak berpikir dan mengeluh. Kalau terlalu banyak berpikir, maka nanti lebih banyak pikiran liar yang berdialog dengan kita, ya. Kita mau maju, ya, kita mau maju, tapi kemudian pikiran liar kita berbisik kepada kita, coba maju, jangan-jangan, dalam tanda kutip, jangan-jangan kamu tidak berhasil. Itu pikiran liar kita. Lalu kemudian ketika kita menghadapi tantangan, jangan punya hati dan pikiran untuk mengeluh. Yang di pikiran kita, di hati kita, taruh Bapa Yahweh di dalam pikiran kita, ya, bahwa masalah ini bisa kita lalui, ya, tantangan ini bisa kita lalui. Kalaupun kita jatuh dan gagal, kegagalan itu istilahnya kemenangan yang tertunda. Pasti Tuhan taruh jalan yang menang untuk kita, tapi Tuhan lihat hati kita lagi. Kembali Tuhan lihat hati kita, apakah sikap hati kita sudah benar atau tidak, ya. Jadi jangan berpikir terlalu banyak, serahkan semuanya kepada Bapa Yahweh. Jangan hidup kita cuma ngeluh saja, ya. Tapi bagaimana hidup kita mengandalkan Bapa Yahweh. Setiap perjalanan hidup kita mengandalkan Bapa Yahweh, pasti semua terjawab, ya. Yang kedua, cobalah jujur dengan dirimu sendiri, ya. Kita harus bisa menghilangkan keraguan dalam hati dengan bersikap jujur terhadap apa yang dirasakan pada diri sendiri. Langkah ini bisa ditempuh dengan menuliskan pemikiran dan perasaan yang kamu miliki. Cobalah untuk mencari tahu apa yang kamu pikirkan dan apa yang memicu munculnya pikiran tersebut. Kadang-kadang kita bertentangan dengan hati nurani kita. Mari coba jujur dengan hati kita, ya. Jangan sampai sikap kita ini sudah pada tindakan yang benar, tapi kemudian karena kita tidak jujur, kita membenarkan niat hati kita untuk hal yang salah. Jangan Bapak Ibu, ya. Mari sikap jujur. Kalau itu memang hal yang tidak baik, katakan itu tidak baik. Kalau bisa dihindari, hindari hal yang tidak baik, ya. Hal yang benar, katakan juga itu hal yang benar. Cari jalan yang benar, karena di situ pasti Tuhan berkenan kepada kita, ya. Mari kita tanyakan kepada hati kita, kepada diri kita, sudah jujurkah kita pada diri kita? Kalau kita tidak bisa jujur kepada diri kita, bagaimana kita mau jujur kepada orang lain? Bagaimana kita mau jujur kepada Tuhan, ya? Walaupun Tuhan tahu niat hati kita, tahu sikap hati kita, tapi Tuhan butuh kita jujur pada diri kita sendiri dulu, ya. Yang berikut, yang ketiga, ubah mindset saat menghadapi kegagalan, ya. Terkadang salah satu hal yang memicu kita lebih mengutamakan niat hati dan mengabaikan sikap hati
karena ada rasa takut menghadapi kegagalan. Untuk menghilangkan itu, kita harus mengubah pola pikir atau mindset mengenai kegagalan. Ingatlah bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Adanya kegagalan bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ya, siapa pernah mengalami kegagalan dalam hidup? Pernah semua mengalami ya? Pernah berkeinginannya untuk A, pernah berkeinginan untuk B, tapi kemudian gagal di tengah jalan. Ya, kalau Tuhan lihat sikap hati kita sudah benar, Tuhan tidak akan pernah menjatuhkan kita sampai ke bawah. Tapi Tuhan akan mengangkat kita setinggi-tingginya. Itu kalau Tuhan yang berdiri bersama-sama dengan kita. Ya, oleh karena itu, lihat niat hatimu atau sikap hatimu. Jangan sampai kita dalam tanda kutip orang Ambon bilang makan puji untuk Tuhan, menyogok Tuhan. Tuhan, saya sudah banyak berdoa. Tuhan, saya sudah banyak melayani. Tuhan, saya sudah rajin ke tempat ibadah. Lalu kemudian Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan tidak berarti buatku, karena hatimu tidak benar. Ya. Nah, yang berikut, yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang memiliki tujuan positif. Bergaul dengan orang yang memiliki pikiran positif bisa menjadi salah satu cara untuk bertindak dengan sikap hati yang benar. Tidak masalah meninggalkan orang yang kamu anggap memberikan efek buruk pada diri. Bergaul dengan orang yang memang bisa memberikan dampak positif bagi dirimu. Misalnya memberikan semangat dan motivasi pada kamu. Ya, kita banyak bergaul. Kita melihat orang di sekeliling kita itu baik untuk kita, tapi apakah orang itu memberikan dampak yang positif atau negatif kepada kita? Ya, kalau memang itu untuk merusak kehidupan kita, jauhilah. Ya, saya pernah bilang, kalau kita dekat dengan pencuri, lama-lama kita jadi pencuri. Ya, kita dekat dengan pembohong, lama-lama kita jadi pembohong. Mendingan kita memilih untuk mereka membenci kita, tidak bergaul dengan mereka, supaya kita bisa memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dekat dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, supaya memberikan motivasi hidup untuk kita, memberikan kita semangat untuk kita bisa menumbuhkan iman kita. Ya, kita kalau orang jahat, ya, kalau berubah kan kadang-kadang orang masih ragu, apakah kita benar-benar sudah jadi baik atau tidak, ya kan? Nah, tapi marilah kita tunjukkan bahwa kita bisa berubah. Ya, Saulus ketika dia membunuh orang yang percaya kepada Yesus, tapi kemudian ketika dia diubahkan, ya, mata rohaninya diubahkan, hidupnya, dia justru menjadi pejuang-pejuang Yesus Hamasiah. Ya, kalau kita hidup dulu tidak baik, sekarang Tuhan tuntut kita menjadi hidupnya lebih baik supaya berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Yang berikut, yang kelima, segera bertindak. Hanya dengan bertindak, kamu bisa tahu jawaban dari hal yang kamu lakukan. Ikuti kata hatimu dan pastikan sudah mempertimbangkan segala risiko yang dihadapi. Jika kamu gagal memperoleh hasil yang baik setelah mencoba melakukan, setidaknya kamu sudah berusaha dan bisa memulainya kembali atau mencari sesuatu yang baru. Ya, kita mau berhasil, pasti kita gagal dulu. Dan kita gagal, kita akan mengoreksi kenapa sampai gagal. Iya kan? Kenapa sampai gagal? Nah, di berikutnya kita berjuang menutupi hal yang kurang itu. Nah, begitu pula dengan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita saat ini kita sementara jatuh, sementara tergoda dengan dunia, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sekali Tuhan pilih, tidak akan pernah Tuhan melepaskan kita. Ya, cuma Tuhan ingin kita kembali kepada Tuhan, supaya sikap hidup kita itu benar, perlakuan itu kita benar, maka kita bisa berjalan menuju keselamatan kita. Yang berikut, yang keenam, menjadi pribadi yang lebih kuat. Ketika kita menghadapi banyak tantangan dan ujian iman dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh dan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya, ketika kita menghadapi tantangan, masalah, jangan berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tidak. Ya, berpikirlah bahwa
tantangan, masalah yang kita hadapi memang untuk menumbuhkan iman kita. Kalau tidak ada masalah, tidak ada persoalan, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Nanti kita menjadi iman yang biasa-biasa saja. Tuhan menuntut kita untuk menjadi iman yang luar biasa, ya, bukan iman yang sekedar-sekedar saja. Nanti ketika iman yang sekedar-sekedar saja tertumbuh satu masalah yang hanya kecil, kita sudah roboh, ya. Istilahnya kita sudah layu sebelum berkembang. Itu kalau iman kita hanya iman yang biasa-biasa saja. Tapi kalau iman kita, iman yang kuat di dalam Bapa Yahweh, apapun besarnya masalahnya, apapun besarnya persoalan yang kita hadapi, kita tidak akan pernah gentar. Karena kenapa? Kita tahu Tuhan kita adalah Yahweh El Gibor, Tuhan yang perkasa. Tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, hati kita harus tetap dijaga. Ya, jangan sampai niat hati kita membawa kita kepada kebinasaan. Tapi marilah sikap hati kita yang benar membawa kita kepada keselamatan. Hati manusia itu mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Tadi kita sudah baca di Amsal 4 ayat 23. Nah, hati ini ibarat sumber mata air. Kalau sumbernya kotor, itu berarti di hilirnya pasti kotor. Kalau sumber airnya bersih, otomatis bersihlah airnya, mulai dari hulu sampai di hilir. Nah, untuk itu, mari kita tetap menjaga hati kita, memperjuangkan sikap hati kita yang benar, walaupun terkadang kita susah untuk melakukannya, tapi Tuhan tuntut harus bisa melakukan. Ya, Tuhan tuntut cara kita hidup itu seperti apa. Ya, nah, untuk dapat menjaga hati, kita harus memberikan waktu kita khusus kepada Tuhan. Ya, kita jangan lebih mementingkan kehidupan kita di dunia, lalu kemudian kita mengabaikan Tuhan yang ada berdiri dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita adalah Roh Kudus, Roh yang dari Bapa Yahweh. Roh Kudus kalau tidak dipanggil, dia tidak datang. Ada di firman. Panggillah Roh Kudus, supaya Roh Kudus hidup di dalam kita, supaya Roh Kudus menuntut setiap langkah kita, ya, supaya kita tidak tersesat, kita juga tidak jatuh dalam dosa. Undang Roh Kudus, setiap hari undang Roh Kudus, ya. Mau mengeluh, sampaikan ke Roh Kudus apa keluhanmu, ya. Mau afirmasi, sampaikan kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus juga sampaikan kepada Bapa Yahweh. Roh Kudus namanya hati Bapa Yahweh. Bapa Yahweh adalah orang tua kita. Hati orang tua mana yang ketika kita minta tidak diberikan? Pasti diberikan, ya. Tapi Tuhan tanyakan hati kita. Apakah kita minta ini karena untuk kehendak kita, atau minta untuk demi kemuliaan nama Bapa Yahweh? Nah, sebagai orang percaya kita harus tetap menjaga hati dengan cara duduk diam di kaki Bapa Yahweh, mengucap syukur kepada Tuhan atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kita, untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Jangan pernah berharap kepada manusia, berharap hanya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Karena disitulah harapan kita, disitulah apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan jawab seturut kasih dan kehendaknya. Demikian firman Bapa Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.